mudah-mudahan hasilnya bagus. Selama ini sih, apa yang saya kerjakan, saya cuma berpikiran satu, saya nggak mau nipu orang, saya nggak membohongi orang, niat saya menolong orang dengan yang sepraktis mungkin, semurah mungkin, ya, sesederhana mungkin, tidak menyulitkan orang, ya mudah-mudahan bisa. Ya. Oke ya, screening ulang tadi mau coba lagi, ya nanti kita cek. Anak ada mental block gimana dok? Ya mental blocknya dibersihin, ibunya yang lakukan typing. Ya ibunya yang mengerjakan typing untuk anak ya. Sebetulnya yang nanya Bu Dahlia ya, Bu Dahlia udah belajar chef ya. Jadi Bu Dahlia yang typing anaknya nanti ya. Ya gampang ya itu ya caranya. Screening pakai sampel darah juga ya dok? Iya, screeningnya pakai sampel darah. Ya kayak tes Asira cuma ngirim darah. Ya nanti saya periksanya pakai itu. Kalau sudah ikut remove project kedua orang tua, anak apa perlu screening lagi? Nanti kita cek Bu ya, kita cek lagi. Kalau screening itu syarat Bu, karena salah satu syarat yang harus dilakukan ya. Jadi bukan karena ikut remove project terus enggak tetap ya, tetap sebagai syarat ya, karena kita ingin lihat keseriusan ya. Sekaligus kan kita mengerjakan yang namanya cek vestibuler ya, mengerjakan untuk cek gangguan yang dari kepala ya kita lakukan secara ya kalau saya pakai analisa tensor ya. Jadi ya sudah sewajarnya lah kalau saya ikut dibayar ya karena membutuhkan waktu. Ini Bu Freya tadi belum saya kasih kesempatan Bu, sabar ya Bu ya masih banyak yang nanya. Dok kalau orang tua sudah mental block tapi anak belum apa itu perlu screening lagi? Iya. Semua perlu dilakukan screening ya, saya pastikan karena gini loh. Di anak itu ternyata ada yang punya mental block ya dan mental block itu harus kita bersihkan ya. Jadi ya kita kerjakan kebetulan untuk tarif tadi itu sudah kita satu paket ya, enggak peduli ada satu orang tua, dua orang tua, tambah satu anak, ya, terus tambah signifikan adanya lagi, ya, niatnya mau bantu ya tetap dikerjakan sama saya, ya. Kalau saya niatnya cari duit ya saya akan minta lebih banyak, tapi tidak kalau untuk screening tidak. Tetapi untuk deteksi karena urusannya lebih ribet itu memang untuk per orang bayar ya. Itu dengan alasan keadilan ya, keadilan buat sahabat yang lainnya. Ya, kalau yang screening ya sudahlah, saya yang mengerjakan. Ya, itu. Dana untuk 1 tahun apa disiapkan di muka sebelum program berjalan atau bisa dicicil per bulan? Kalau saya kepinginnya 1 tahun di depan, ya, karena apa? Nanti di tengah jalan Bapak Ibu ada aja alasannya ya. Karena kita nggak pernah tahu ya. Kalau saya kepinginnya ada di depan, ya. Tolong siapkan rumah di depan. Kalau enggak, ya sebetulnya terserah Bapak Ibu sih. Kalau saya kemarin diskusi sama istri saya ya, nah orang kan kerepotannya beda. Ya kita idealnya kepingin 1 tahun ya semua orang lancar. Mereka juga kepingin begitu, tapi kan mereka tidak tahu. Ya sudah. Jadi kalau saya nanti tahu Bapak Ibu ada yang tersendat, otomatis suplainya juga akan saya hentikan. Ya. Bukannya saya mengancam, ya gak ada gunanya gitu loh. Suplementasinya nggak lengkap, terus ngapain saya kasih program untuk menstimulasi? Ya. Terus udah nggak terapi BICOM lagi, terus ngapain saya kasih patch-nya lagi untuk membantu koneksi, kan nggak ada gunanya ya, berarti otomatis akan saya stop ya. Kemudian ya akan saya keluarkan dari program ya. Jadi ya kalau di istri saya akhirnya ngomong ya sudahlah terserah orang tua lah mau bayarnya kapan terserah. Kalau saya sih kepinginnya 1 tahun di depan supaya Bapak Ibu itu punya garansi menyelesaikan program ya. Caranya dok nggak bisa lihat di depan ya nanti lagi-lagi kita ngerepoti Pak Heri juga belum tahu. Tolong buka lapak Pak, biar orang-orang bisa kredit. Jujur Pak Heri juga nggak tahu ya, biarin aja. Kalau anak masih disbiosis belum bisa ikut, tetap bisa ikut Pak. Karena kan nanti tugasnya ini cuma ditempelin sama patch ya, yang dikerjakan 2 hari setelah terapi BICOM. Ya. Jadi inti sari utamanya brain regenerasi itu adalah di patch-nya. Ya. Kalau di terapi BICOM-nya ya sudah kita kerjakan. Mau terapi apapun sudah kita kerjakan. Jadi nggak ada terapi BICOM yang melulu 1 tahun untuk regenerasi otak. Enggak. Ya. Tergantung keadaan pasti kita kerjakan iya. Ya. Dok mau tanya tadi kan dibilang kalau sudah gak masalah dengan likikan disbiosis boleh lepasin itu apa batas? Ya kalau anaknya sudah gak ada gejala, misalnya cerita, dok anakku makannya sekarang nggak pakai enzim, udah nggak error, dan nggak ada apa-apa, makanannya sudah baik, yang dimakan nasi keluarnya tai, nah kan sudah benar. Kalau yang dimakan nasi keluarnya masih nasi berarti nggak benar gitu loh. Makannya sayur keluarnya masih sayur nggak benar gitu. Itu berarti kan perlu enzim. Dok sudah gak ada disbiosis lagi, sudah gak pakai simbio lagi, ya nggak apa-apa, sudah nggak ada gangguan. Sudah gak jenjit, ya, sudah ngentutnya sudah gak berbau, sudah gak kembung lagi, dok, ya gak apa-apa. Ya juga nggak hanya berdasarkan tes Asira, tapi datanya ini juga berdasarkan dari klinik, gitu Bu Mevi ya.
Jadi boleh dok supaya bebannya tidak berat. Ngomong-ngomong teman-teman silakan mengisi absen ya karena Pak Heri barusan mengirim link absennya. Kalau dilihat dari jumlah peserta, teman-teman beruntung, kemungkinan besar teman-teman kita disiapkan sekitar 10 buah sabun ya. Kurang lebih senilai 2,5 juta sampai 3 juta. Harganya sabun 300.000 Pak Heri. Pak Heri balik keliru 250.000 terus. Nanti suruh nombok. Oke. Nanti pesnya dikasih gambar di titik GV14 Bu. Itu di tulang belakang, ya, di tulang belakang sehingga nggak bisa diambil, nggak bisa dicabut sama anak. Dan pesnya saya cari yang bentuknya plastik yang bisa bertahan sampai 5 hari, walaupun dimandiin. Ya, lengketnya luar biasa. Nanti nyabutnya dok, ya nyabutnya nanti ya sudah saya uji coba nggak apa-apa itu. Ya bulu saya juga nggak ikut ya, jadi aman. Oke, kalau sudah nggak ada pertanyaan teman-teman tentang yang tadi, saya mau lanjut. Masih ada 2 orang yang mengangkat tangannya. Kalau teman-teman masih tidak keberatan, kita lanjutkan acaranya sambil menunggu ngisi absen ya. Silakan Bu Freya. Wah, silakan. Silakan dinyalakan, di unmute. Silakan. Ya, ya. Selamat malam Dokter Ali, Pak Heri, dan semuanya. Ya. Ya, saya Bu Feni. Bukan Freya, itu nama anak saya. Oh sorry, Bu, salah Bu. Bu Feni, Ya, sorry, saya larang. Nggak apa-apa. Nama anak saya Freddy, umurnya 3 tahun. Oke. Ada brain injury karena pada saat kehamilan sayanya ada stres. Terus juga kurang tidur, tidurnya nggak bisa tidur gitu. Jadi ini saat hamil awal atau sudah di tengah-tengah atau sudah di akhir? Stres dari sama awal gangguan sih. tidurnya dari awal hamil. Oke. Iya, karena anak kedua saya ini dia ada speech delay, jadi agak stres. Jadinya kebawa dari hamil pertama sampai akhir. Terus Sebentar Bu, juga aku pada bingung Bu. saat Sebentar Bu, tak luruskan ya, dulu. Freddy ini anak keberapa? Freddy anak ketiga. Oke, jadi Ibu sudah punya kakaknya dulu yang Ya, bermasalah dengan speech delay. iya, Sehingga anak yang Ibu kedua. punya kecemasan, punya ketakutan yang di kehamilan ketiga si Freddy ini kan. Oke. Iya. Oke, kita udah lurus. Oke. Jadi pada saat hamil 7 bulan juga saya pernah sakit batuk dan panas sempat 3 hari. Jadi itu sempat ada makan obat. Kata orang sih bilang jangan terlalu lama makan obat panasnya, takutnya kena ke anak gitu. Oke. Ya, jadi terus juga pada saat Freddy-nya umur 1,5 itu mulai ada masalah perkembangannya. Tapi juga dari awalnya juga ada telat juga sih perkembangannya. Lahirnya belum diceritain Bu, sesar atau Oh ya, normal? lahirnya sesar karena sekalian mau steril. Pak Heri, kayaknya semua orang yang laporan hari ini sesar semua nih. Oke, Iya. sesar. Kemudian Iya. ada kesulitan selama kehamilan? Nggak ada sih. Tapi Freddy-nya lahir sempat emang ada kuning. Tapi kuningnya masih normal. Tidak sampai yang perlu di sinar itu ya, UV ya. Oke. Uh, Lahir langsung Jadi nangis. itu yang saya lupa soalnya pada saat udah lahiran sayanya ketiduran. Capek Bu. Iya karena tidurnya Oke. memang waktu itu ada masalah sih sampai pas lahiran juga ada masalah. Jadi pada saat udah lahir ketiduran jadinya. Oke. Jadi Freddy-nya itu juga kalau dari tes asiranya dia ada kena di parietal sama occipital. Oke, itu Dan sesuai nggak juga gejalanya? sesuai itu juga dia Oke. ada masalah bicara juga. Dan juga Freddy-nya
sampai sekarang sih puji Tuhan ketemukan protokol Dokter Ali, Hmm. jadinya sudah mulai progres. Mulai kapan, Bu, mengikuti protokol? Saya udah 8 bulan ikut, Dok. Oke. Dari ATEK Ya, berapa sampai ke berapa? dari ATK-nya 139, sekarang udah 72. Ya ampun, luar biasa. Luar Ya, biasa. Oke. jadi juga kemarin kan juga udah sempet saya ikut yang remove mental block Oke. dan juga udah save ke Freddy-nya tiap Mhm. hari. Puji Tuhan progres. Wah, sip, 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 sip. Luar biasa, Ya. luar biasa. Memang kalau sudah waktunya, ya waktunya. Nggak bisa diapa-apain. Oke, luar biasa. Lanjut, Bu. Oh, nggak ada lagi sih, Dok. Jadi yang Ibu curiga cuma di sana ya. Oke, nanti coba kita lihat ya. Mudah-mudahan kita bisa lakukan ya. Kalau menurut saya sih ceritanya nggak terlalu luar biasa. Cuma yang luar biasa itu ATEK-nya ya Pak Heri ya. 139 itu tadi ya. Karena yang laporan Iya. ini teman-teman rata-rata 70 ya, 80 ya. 139 luar biasa Luar ya. biasa. Iya. Luar biasa ya. Nggak apa-apa, mudah-mudahan kita bisa bantu ya. Nanti tetap kita, ya paling nggak Bapak Ibu tahu lah ya, target kerja kita 2 tahun ya. Mudah-mudahan 2 tahun kita bisa menurunkan sampai 70% ya, walaupun tadi ada yang belum sampai ya. Ya saya minta maaf kalau belum sampai mencapai target saya, tapi paling enggak Bapak Ibu masih percaya, tetap ya saya akan usahakan, akan bantu ya seoptimal semaksimal yang kita bisa ya. Makanya kita juga berterima kasih sudah dibantu Pak Heri ya, dengan dibuatkan program yang lebih tertata ya. Kalau dulu kan berantakan ya Bapak Ibu, ya sekarang lebih tertata. Mudah-mudahan dengan tertata ini Bapak Ibu mengikutinya lebih gampang, belajarnya lebih gampang, sehingga ya tujuan kita tercapai ya. Kita nggak cuman, kita tuh ingin menunjukkan lah ke dunia luar sana bahwa sebetulnya emang anak-anak kita yang katanya autis itu bisa kok kita pulihkan ya. Kasarnya dipulihkan tuh cuman dengan semangat orang tua ya, yang mau belajar dan pantang menyerah. Bukan karena kehebatan dokternya, bukan karena kehebatan protokolnya, bukan. Karena apa? Wong dokternya juga gak pernah ketemu anaknya. Ya, wong dokternya juga hanya ditemuin cuma di webinar tok ya, belum tentu kelihatan wajahnya lagi ya. Dokternya bilang ramah juga enggak ya. Enggak ada baik-baiknya ya. Nah, itu yang saya ingin tunjukkan ya, bahwa yang penting itu orang tua ya, bukan protokolnya, ya bukan dokternya. Asal Anda mau belajar, Anda mau ngikuti, Anda mau menerima lah ya saran ataupun masukan ya. Bukan secara mentah-mentah diterima ya. Anda masih boleh kok kemana-mana cari informasi, boleh. Anda kami kumpulkan dalam satu komunitas yang sama ya. Boleh saling berbagi, boleh saling bertanya, boleh saling menguatkan, itu tujuannya ya, karena kita butuh teman yang mengerti tentang kita ya, bukan orang-orang di luar sana yang negatif. Itu tujuannya. Jadi kita kenapa di yang terakhir itu kita belajarnya safe, karena kita percaya tanpa campur tangan Tuhan tidak ada yang namanya protokol dokter senjaya, ya, tidak ada yang namanya dokter senjaya, tidak ada yang namanya well pro, tidak ada yang namanya mata hati akan membantu Bapak Ibu, tidak ada. Itu semua ya karena kehendak Tuhan. Ya. Maka kita di sana diajarkan untuk berserah kepada Tuhan, ya, tidak mengandalkan kehebatannya kita, bukan, tetapi ya kepada Tuhan. Sehingga Tuhan akan memberikan kepada kita ya pasal-pasal selanjutnya untuk kita selesaikan, ya. Dan semuanya diberikan kemudahan. Juga di sana dikatakan bahwa yang namanya kesembuhan itu adalah hak eksklusifnya Tuhan. Tugas kita hanya melakukan ikhtiar. Ya. Nah, itu yang saya suka. Maka saya suka teman-teman kalau teman-teman belajar safe. Ya. Supaya teman-teman juga tahu, dengan safe, asal kalian sudah kena yang namanya YKIPS, yaitu yakin, khusyuk, ikhlas, pasrah, penuh syukur, apapun yang kalian minta, pasti kalian dapat. Ya. Seperti halnya yang sudah kami alami ya, kami dapatkan ya, sehingga kami bisa share kepada kalian ya.
Gitu. Oke, terima kasih Bu Fe.